setia kepadamu. Sekali lagi katakan, jadikan hamba setia kepadamu. Sembah Dia, setia kepadamu Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami, karena di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa. Kami membutuhkan Engkau, kami merindukan Engkau, kami ngotot bersama dengan Engkau. Kami tidak mau membiarkan sesuatu itu lepas dari hidup kami bersamamu. Kami haus, kami lapar, kami membutuhkan Engkau lebih dari hari. Ini yang menjadi doa kerinduan kami. Hati kami berpaut denganmu, hati kami datang kepadamu. Terima kasih, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup. Kami sembah Engkau, kami agung-agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau. Sampaikanlah isi hatimu dengan tepat dan jelas. Bangunlah gerejamu, bangunlah umatmu dengan hatimu, dengan firman-Mu. Karunia profetik bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah kami. Suara kenabian bekerja secara berdaulat, menjangkau, menjamah setiap orang, menerobos hati semua dalam nama Yesus. Menggantikan roh yang suam menjadi roh yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala kepada Tuhan. Yang putus asa digantikan dengan janji Tuhan yang tidak pernah ingkar. Itu menjadi kuat dan hidup dalam kerajinan yang tidak kendor, ketekunan yang luar biasa. Berfirmanlah lebih daripada mampu hamba-Mu sampaikan, yang hamba-Mu siapkan. Meteraikan Roh Kudus dengan kuasa. Kami pulang dengan benih firman-Mu, kami pulang dengan kekuatan-Mu, kami pulang dengan hati-Mu yang luar biasa, sehingga kami tidak sama lagi melihat seperti Tuhan melihat jiwa-jiwa tuayan yang besar. Terima kasih untuk kesaksian yang indah, yang luar biasa. Ketika umat Tuhan bekerja, Tuhan begitu menyertai dengan tanda ajaib. Buat mereka tidak puas, buat mereka terus berkobar-kobar. Kasih strategi ilahi, kasih pengurapan yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa pada Tuhan. Menjangkau lebih daripada akal budi mereka. Menjangkau kehidupan mereka yang sederhana. Hal-hal yang wajar, tapi Tuhan bilang, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Karena Tuhan menyediakan semuanya. Lihatlah burung di udara yang tidak pernah menabur dan meniak. Tuhan sediakan, apalagi kita yang mengasihi Engkau. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak ada dalam hati kami, Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan sediakan untuk GKKD Lembang Tuhan. Sumber yang tidak habis-habisnya pada Engkau. Kami percaya, kami tagih janji-Mu. Hidup yang berkelimpahan itu mengalir di tengah-tengah kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami haus, lapar, antusias akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang antusias kita katakan amin. Silakan duduk, beri kemuliaan. Ya, waduh, saya aja diberkati, apalagi teman-temannya. Luar biasa, benar-benar rumah kabar baik ya. Ya, tadi Tuhan bicara ya. Kayaknya perlu ada pabrik di sini. Saudara yang jadi manajer semuanya ya. Jadi pergi ya. Ya, kita doakan saja ya. Ya, Tuhan bicara begitu ya.
Kita mau belajar tentang rumah kabar baik ya. Nah, gaya hidup gimana kita belajar dari mula-mula ya. Nah, salah satunya adalah kita mau belajar tentang kehidupan yang takut akan Tuhan. Ya, betul saudaraku. Kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang yang bukti mengasihi Tuhan, hidup gak sembarangan. Hidup betul-betul karena Tuhan juga memberikan kepada kita roh ketertiban, saudara. Amin. Amin. Ya, betul-betul hidupnya betul-betul memuliakan Tuhan. Bukan hanya di Alkitab ya Yusuf yang dia tidak mau. Mungkin orang gak lihat apa yang dia perbuat ketika diajak oleh tante yang agak centil ya, agak genit. Tante Potifar ya. Itu. Nah, dia gak ragu-ragu. Waduh, tenang ya. Gak langsung dia. Betul-betul aku berdosa kepada siapa? Tuhan. Ya salah satu ciri orang yang diberkati Tuhan adalah bukan hanya orang disertai Tuhan. Dia juga mau ikut pimpinan Tuhan ketika Tuhan bilang. Kan janji Tuhan ya. Ketika engkau perkatakan firman. Engkau membuat engkau bertindak apa? Hati-hati. Nah kehidupan takut akan Tuhan itu hati-hati saudara. Tidak sembarangan. Sama-sama bilang tidak sembarangan. Saudara. Ya tidak menyimpang apa? Ke kiri. Ya boleh ke kanan, boleh ke kiri ya. Sama aja. Ke kiri, ke kanan, ke kiri. Pokoknya tidak menyimpang. Maka perjalananmu akan beruntung. Dan percayalah apapun yang kata orang bilang. Tahun 2023 bagi teman-teman di GKKD Lembang. Tahun yang beruntung dan tahun yang berhasil. Karena itu perkatakan bertindak. Hati-hati, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya pasti itu hidupnya pasti pol-polan. Hidupnya pasti diberkati dan berlimpah dengan Tuhan. Ya, nah kita mau lihat ciri jemaat mula-mula. Ya saya buka sebagai dasar firman-Nya. Silakan lanjut. Nah Kisah 2 ayat 4-3. Ya sama-sama kita baca. Kisah 2 ayat 4-3. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua. Kira-kira bisa enggak? Semua jemaat GKKD Lembang itu takut akan Tuhan. Wah ragu-ragu. Karena Alkitab bilang maka ketakutan mereka apa? Semua. Mereka betul-betul hidup dalam kekaguman, hormat, takut akan Tuhan. Saudaraku, ketika atmosfer itu menguasai, enggak heran. Mujizat terjadi, hidup kasih persaudaraan terjadi, dompet terseret, mereka langsung kasih. Menjadi milik mereka, betul gak saudara? Amin. Sehingga tidak ada yang kekurangan yang lebih. Gak perlu ditantang, ayo kita mau bagi ini. Langsung. Karena apa? Kemuliaan Tuhan hadir dalam gereja mula-mula. Saya percaya bahwa ini bukan hanya sejarah. Tapi ini juga terjadi dalam gereja mula-mula. Gereja GKKD Lembang, amin. Dan gereja GKKD Bandung Pusat, semuanya. Amin. Kalau itu terjadi luar biasa saudara. Mereka akan haus, mereka akan tekun dalam pengajaran rasul-rasul, betul saudara. Mereka akan sehati, akan homotumadon. Ya mereka akan bertekun. Dan mereka akan bersatu. Aku kurang tanpa kamu, kamu pun kurang tanpa saya. Ya intinya dicerendeng teroti. Betul gak saudara? Betul pasti doa datang. Tuhan tunjukkanlah bahwa walaupun dia melayani roti habis. Sambil berdoa itu nyata. Kasih persaudaraan. Karena itu enggak heran mereka juga menjadi orang yang disukai oleh semua orang. Semua orang. Jadi istri disukai suami. Suami disukai istri. Anak-anak juga menyukai bapak dan ibunya. Amin. Tetangganya juga. Bukan karena dibuat-buat. Tapi karena memang udah lifestyle-nya, gaya hidup. Saudara ini yang Tuhan rindukan.
Sehingga itu bonusnya apa? Mujizat, tanda ajaib itu terjadi. Leluasa Tuhan pakai rasul-rasul. Tuhan pakai setiap orang. Bahkan ketika penganiayaan juga tidak bisa mengganggu hidup mereka. Mereka menggenapi amanat agung. Mereka tersebar, salah satunya Filipus. Akhirnya Tuhan gak mau hanya Yerusalem, Yudea, tapi akhirnya Samaria. Diaken, pekerja biasa, pelayanan meja. Tapi Tuhan urapi dia. Kenapa? Dia bisa berkhotbah, dia bisa mengajar. Karena dia juga bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Amin, saudara. Aduh, jenis ini mah gak bisa. Ini mah harus pernah tua. Nggak ada. Karena semuanya belajar. Sama Roh Kudus. Ajaib. Amin. Yang dia bagikan bukan hanya teori. Tapi pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Digenapi oleh dasar firman. Amin. Wah udah jaragoan. Jadi buka cabangnya di mana-mana. Itu yang tadi. Betul kan? Siapkan dirimu. Itu yang namanya percepatan. Bukan percepatan yang dipaksakan. Tapi percepatan karena kehausan, kerinduan. Tuhan dan Tuhan betul-betul ya aku udah dicepatin. Saudara. Karena kurikulum surgawi sudah dia lewati. Amin. Proses Tuhan sudah dilewati. Saya tuh salah satu guru loh. Guru akselerasi. Sebelum saya membuka sekolah akselerasi, saya di training dulu. Di Parung, Bogor. Sama-sama bilang Parung. Nah, tahu Parung? You understand Parung? Mengerti Parung, saudara? Kota Parung itu antara Bogor dan Depok, tengah-tengahnya Parung. Terus ya, di saya di training 10 hari. Tidak boleh pulang. Kalau pulang jauh kan balik lagi. 10 hari di sana. Saudara tahu. Dan saya dinyatakan lulus. Semua yang ikut 4 orang lulus. Dan saya lulusan terbaik nomor 2. Ya. Seluruh Indonesia. Kurang lebih ada 300 guru. Sekolah terpilih di seluruh Indonesia. Kami satu-satunya dari Jawa Barat. Waktu itu saya mengajar di SMA K1 BPK Penabur. Saudaraku. Dan saya ranking kedua. Ranking ke-1-nya adalah guru SMA Negeri 1 Padang. Gak apa-apa kedua lumayan. Saudara, ya saya dipanggil. Dan saya dapat apresiasi. Padahal 3 lagi guru yang bersama dengan saya itu guru saya semua. Guru senior. Nah pada waktu itu usia saya baru 25 tahun. Saudaraku. Yang saya mau tekankan artinya. Sama. Kenapa sekolah akselerasi? Karena anak-anak itu belum sampai 1 tahun. 2 semester. 1 semester 2 bulan sudah selesai. Akhirnya maka dipercepat semester genapnya. Bukan dipercepat asal saudara. Jadi yang 3 tahun cukup sekolah berapa tahun? 2 tahun. Nah demikian pula yang terjadi di sekolah surgawi. Saudara, kalau saudara betul haus, lapar. Maka saudara seluruh kurikulum surga sudah engkau tamat, ya akhirnya naik level. Cepat. Itu yang terjadi. Itu pertumbuhan. Ini pun yang terjadi di jemaat mula-mula. Dan itu pun terjadi di Kisah Rasul 9 ayat 31. Kalau saudara tahu Kisah Rasul 9 itu bicara tentang apa? Pertobatan Saulus yang menjadi siapa? Paulus. Saudara Saulus dengan Paulus itu sama saudara. Amin saudara. Nah, saudaraku yang kekasih. Ya. Jadi akhirnya ketika dia bertobat dan dia mengalami Tuhan waktu itu dia ingin menganiaya jemaat Tuhan.
Tahu-tahu dia bertemu dengan Tuhan. Dan waktu itu saudara, maka dibawalah Paulus sama yang namanya pembimbingnya siapa? Barnabas. Perkumpulan gereja. Dan waktu itu selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan apa? Damai, shalom. Kenapa? Karena jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan apa? Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Saudara lihat Kisah Rasul 9 itu ada 2 ketakutan. Yang pertama adalah takut sama Paulus. Karena dia datang, waduh udah pada takut saudara. Dan akhirnya Barnabas, saudara baca aja ayatnya Kisah Rasul 9. Barnabas bilang enggak, memang dia dulu orang yang mengancam, menganiaya, tapi sekarang dia masuk golongan kita sama-sama untuk melayani Tuhan. Dan disitulah akhirnya mereka terima dan akhirnya bersama-sama. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana dahsyat sekali kalau seluruh jemaat Tuhan mengerti ini. Dan saya sebagai penatua rindu, seluruh jemaat GKKD Lembang yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Di tempat dimanapun engkau berada yang sekarang sedang ada di Linjum sama-sama di GKKD Rumah Rohani GKKD Lembang. Marilah hidup kita dibangun oleh hidup yang takut akan Tuhan. Hidup yang penuh hormat, yang gak sembarangan. Yang hidupnya penuh dengan kehati-hatian. Amin saudara. Amin. Ini ya, jangan kalau ayat ini bukan untuk saya, itu untuk si itu, betul kan? Betul kan saudara? Betul. Yang dicomot-comot ayatnya yang bagus untuk dirinya dia dan dia nggak mau taat yang lain, dia comot-comot, nggak ada. Semua adalah firman Tuhan yang Tuhan bicara dalam hidup saya. Amin saudaraku. Itu maka jangan heran tiap hari Tuhan menambahkan dengan jumlah orang di jemaat mula-mula. Itu pun yang terjadi itu kisah 2. Itu pun terjadi di kisah 9. Bertambah besar. Roh Kudus bekerja dengan leluasa. Dengan ajaib. Dengan mujizat. Dengan gaya hidup yang hormat, takut akan. Amin. Saya guru. Saya orang tuh. Ketika anak tuh. Ya. Aduh benar. Rajin. Baik saudara. Saya belum lihat tugasnya aja. Sudah tahu pasti nilainya bagus. Oh bagus. Sama saya suka ditambah-tambahin. Amin. Amin saudara. Apalagi Tuhan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Dia bilang kasih berkat. Karena itu gak heran Yusuf. Tuhan angkat menjadi orang nomor 2. Kenapa? Karena Tuhan jatuh hati. Siapa yang mau buat Tuhan jatuh hati? Saya juga mau. Ketika Tuhan jatuh hati dengan Abraham. Yang tidak segan-segan memberikan anak. Maka Tuhan pun tidak segan-segan. Lewat malaikat. Jangan kau lakukan. Tahu-tahu. Saya bingung. Mana mungkin ada domba di atas gunung. Berat naik lagi. Betul kan saudara? Betul kan saudara? Domba itu dilepas, betul. Tapi itulah Yehovah Yireh, Tuhan yang bisa menyediakan. Mendadak tahu-tahu komandan dibisikin malaikat, roti. Betul, saya sering ngalami itu saudara. Semuanya bisa terjadi. Amin. Saya mau pergi ke Papua, mau gak duit. Ditanya minggu depan mau ke Papua. Tahu-tahu ketika saya ada di satu sekolah. Ketemu satu orang. Kotim ya. Saya tahu kalau yang manggilnya Timotius berarti apa? Orang-orang rohani. Kalau panggilnya Pak Tim. Berarti orang-orang di sekolah. Saudara ya. Kok masa lupa kok. Saya dulu persekutuan di Aloysius. Koko juga pernah melayani waktu Koko jadi ketua departemen. Suami saya juga begini. Koko sekarang ada di mana?
Saya dengar nggak di BPK lagi? Iya, saya nggak di BPK lagi. Sekarang saya jadi konsultan, saya bilang di Bintang Mulia. Iya kok anak saya juga sekolah di sini. Singkat cerita, aduh nggak enak lah ngomong di sini, yuk kita masuk ke ruangan saya. Ini saya antar ke ruangan saya. Kok sekarang gimana? Ya saya selain di sini, saya sedang membuka sekolah di berbagai kota. Salah satunya minggu depan saya mau ke Papua. Saya nggak ada maksud apa-apa, saudara. Tahu-tahu dia bilang gini, kok nanti saya ngobrol ya dengan suami saya. Oke kok. Tahu-tahu nggak berapa lama dia pulang, setengah jam kemudian suaminya telepon. Kok baru ketemu istri saya ngobrol gini. Kok katanya dengar mau ke Papua ya. Kok bisa minta nomor rekening nggak? Sok bisa gitu. Padahal saya nggak pengumuman gitu loh. Itulah ketika kita hidup di dalam kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Bertindak hati-hati, gak sembarangan. Mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Tuhan cukup. Akhirnya dia kasih cap tiau. Saudara tahu cap tiau? 10 juta. Beres, bolak-balik semuanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sudah lama gak ketemu, kayaknya belasan tahun. Apakah kira-kira iseng itu malaikat benar dibuateng. Tahu-tahu saya dari ruangan saya keluar. Kan kalau gak keluar terus gak akan ketemu. Nah itu ya kemarin Bang Leo bilang saya mau ngalami pelayanan malaikat. Saya sering ngalami pelayanan malaikat. Itu malaikat sudah. Ada kejadian. Setelah saya melayani struktur 1, 2 tuh yang melayani Bang Leo lah bagi-bagi tugas. Yang bagian tua-tua mah suruh Bang Leo. Saya bagian yang muda-muda ibadah 3. Tapi sama-sama kita hadir. Saudaraku ya. Selesainya saya cepat-cepat karena saya harus PA. Ya. Pemahaman Alkitab, pemuridan dengan anak-anak rohani. Tahu-tahu di tengah jalan ada seorang yang ngasih tahu, kok lihat di grup. Yakin ada orang yang hilang di ibadah 2, betul kan? Area pengembangan, yang area Jatinangor. Padahal baru ketemu katanya pulang dari sini mereka akan ke Dago ya. Kapan lagi ke Bandung ya. Saudara. Aduh. Memang ada enaknya jadi penatua, ada juga gak enaknya jadi penatua. Berarti jenis ini kan benar-benar tanggung jawab penatua. Aduh, ada berita yang kadang-kadang menyejukkan batin, ada berita yang harus pemurid, harus ini. Akhirnya yang ngasih tahu itu saya bilang ini, yuk kita berdoa sama-sama. Dan saya berdoa Tuhan, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah malaikat dipakai untuk melayani umatmu orang percaya di Ibrani. Tuhan tolong bisikan orang itu supaya dia tidak linglung, cepat pulang ke rumah. Dalam nama Yesus aku percaya dia ada di rumah. Saudara dalam nama Yesus. Supaya enggak pusing, saudara maksud saya betul kan. Langsung kita doa. Sesudah selesai doa kan gak berani ngomong apa-apa lagi. Kita lanjut. Untungnya, jadi istri saya nganterin anak saya pulang, saya dianterin sama anak rohani. Pergi ke satu tempat, nanti istri saya ke sana, jadi begitu ya. Nah, saudara, jadi saya nggak lagi doa tuh lagi nggak nyetir. Dan akhirnya apa? Tahu-tahu ketika kami sedang membahas firman Tuhan dalam pemuridan setengah jam kemudian, ada satu orang bilang gini, kok sudah pulang di rumah? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Eta namanya malaikat, saudara. Amin. Amin. Itu yang terjadi. Jangan ragu. Tadi saya dengar juga pada cerita pelayanan malaikat. Tuh, Tuhan yang jagai, Tuhan yang lindungi. Saudaraku, mari. Tidak ada lagi kuasa Tuhan bisa hadir. Salah satu kehidupan. Kita adalah orang yang hormat, respect dengan Tuhan. Sehingga hidup kita penuh kehati-hatian. Tidak sembarang.
Karena kami tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Dia mau menguduskan kita dengan dia mati di kayu salib. Kita menjadi orang yang tidak menginjak-injak anugerah dan kasih karunia Tuhan. Justru kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Sehingga lewat hidup itu hidup dalam damai sejahtera. Nah, saudara, dosa itu meledos teka rasa. Akibatnya perih, saudara. Betul kan? Betul kan, saudara? Itu dosa. Ya. Betul. Maka nggak akan ada damai. Tapi ketika engkau mulai mengaku pada Tuhan, maka akan ada damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Pelihara hidup kita. Itu artinya terus perasaan kita tuh semakin tajam. Tidak menjadi tumpul seperti jemaat Korintus yang membiarkan pencemaran rohani dan pencemaran jasmani masuk dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Yuk, gimana caranya spirit untuk terus membangun hidup dalam takut akan Tuhan? Itu yang jauh lebih penting. Ya, yang nanti dulu. Seringkali orang bilang, betul, salah satu tanda kepenuhan Roh Kudus, engkau berbahasa roh, engkau bertumbuhan. Tapi saya mau katakan salah satu tanda kepenuhan Roh Kudus adalah orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Amin. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Kita seringkali melihat tanda-tanda kepenuhan Roh Kudus di Kisah 2 ayat 1 sampai 5. Tapi nggak pernah baca ayat selanjutnya. Kisah Rasul 2 itu satu perikop. Sampai gaya hidup jemaat mula-mula. Kenapa mereka punya gaya hidup jemaat mula-mula seperti itu? Karena mereka diawali berjumpa dengan Roh Kudus di hari Pentakosta. Amin, saudara. Tapi kemudian salah satu tanda kepenuhan Roh Kudus, dia mau senang belajar. Dia mau senang bersekutu. Dia senang berdoa. Dia senang memecahkan. Itu dan salah satunya hidup dalam takut akan Tuhan. Siapa yang setuju dengan saya? Amin. Lanjut. Ya. Kunci untuk membangun spirit takut akan Tuhan dari gereja mula-mula cuma 2. Yang pertama adalah bersatu dan sehati. Kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 46. Dan semua orang, semua, enggak terkecuali. Apakah ini salah? Coba lihat terjemahan. Saya yakin di bahasa Inggris juga terjemahannya all. Semua, betul? Dan semua orang yang telah menjadi apa? Enggak cukup hanya percaya. Tapi setelah percaya dia mau tetap apa? Bersatu. Tetapi itu konsisten, Tuhan. Minggu ke-1 berat, minggu kedua bisa. Jadi saya mah hanya mau genap saja, sungguh-sungguh di rumah Tuhan ke gereja GKK dia, Pak. Emang gak begitu. Tetap bersatu. Bersatu di dalam ibadah minggu. Bersatu dalam ibadah pemuridan. Bersatu dalam ibadah pilar, apa namanya di sini teh? Ibadah pilar, ibadah komsel, ibadah persekutuan, apapun namanya. Yang penting tujuannya adalah kita mau terus bersatu. Amin. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan apa? Bersama. Ini gak mudah loh. Bayangin tanpa MOU. Tanpa surat perjanjian. Gak ada tuh. Ya kau udah miliki. Gak ada, saudara. Betul-betul kalau bukan karena karya Roh Kudus dan orang itu tertarik, gak mungkin. Gak mudah, saudara. Udah ditantang aja belum? Tentu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan apa? Bersama. Dengan bertekun dan dengan apa? Sehati. Jadi bukan hanya bersatu tapi apa? Sehati.
Ini yang saya belajar. Makasih loh. Ketika saya bisa menyampaikan firman Tuhan, diundang, nyiapin topik. Berarti teman-teman udah berdoa. Dan ketika saya nyiapin ini, saya diberkati. Amin saudara. Oh banyak orang bersatu tapi gak sehati. Ya hanya mau datang aja. Yang penting di absen. Catatnya nama gue ada. Betul kan? Yang kedua supaya Lembang tetap paling maju. Absensinya paling bagus. Di seluruh area pengembangan. Kalau saya gak datang kan rugi. Bukan itu. Tapi betul-betul dia tangkap semuanya. Dan semua pulang dengan sebuah kesepakatan. Amin. Nanti saya kasih tahu sehati itu pentingnya apa. Hebatnya apa? Kenapa sampai terjadi kuasa Tuhan? Bukan hanya mujizat terjadi yang buta melihat, yang timpang berjalan. Tapi lewat kesusahan hidup juga saudara melihat jalan-jalan Tuhan sehingga kau bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Amin. Itu saudara. Dengan sehati mereka berkumpul apa? Tiap-tiap hari, bayangin. Tiap minggu aja sulit apalagi tiap hari. Kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus dan kerinduan. Tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan apa? Roti. Nah cari perkumpulan ini roti kamu laku. Tiap hari mereka cari. Betul gak? Cari saudara ya. Mereka memecahkan apa? Roti di rumah masing-masing secara bergilir. Kita bikin pabrik roti kayak kakak. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan apa? Tulus hati. Tidak tertekan, mereka lepas. Mereka merasakan hadirat Tuhan dan mereka dilingkupi dengan kehangatan kasih persaudaraan yang luar biasa. Dengan gembira sukacita. Tadi saya nggak tahu Anda gembira, tapi saya lihat ada beberapa mungkin nggak gembira. Hujan jadi becek atau apa. Tapi di tengah-tengah setelah mulai ada kesaksian saya mulai lihat mukanya mulai tersenyum. Yang paling kasihan tuh MC yang tadi. Mungkin MC-nya juga bilang kenapa gue giliran dapat kayak gini pas hujan. Saudaraku yang kekasih. Itu penting sekali bersatu dan apa? Sehati. Nah, lanjut sehati itu apa? Ya ini Kisah Rasul 2 ayat 46 dengan bertekun dan dengan apa? Sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus. Ya kita perdalam ya. Artinya sehati apa? Bahasa Yunani itu memakai kata homotumadon. Sama-sama bilang homotumadon. Artinya apa? Tempat imunitas. Jadi mau virus apapun tidak bisa mengganggu gereja mula-mula. Termasuk gereja GKKD Lembang. Kalau homotumadon sehati. Kalau Bang Leo bilang one mind, one accord. Jadi dia waktu dengerin saya waktu pembubaran apa ada cara makan bersama saya begini tuh. Jadi akhirnya dia bilang one man, one accord, one homotumadon. Jadi saudaraku ya nanti juga sebentar lagi ibu kita yang kita cintai juga Ibu Yus kuliah teologi. Jadi dia akan ngerti. Ya bagus kita harus belajar saudara. Supaya kita tahu dalam artinya. Beda ya. Tempat imunitas. Aduh kalau saya gak sehati gak sepakat berarti ada bocor. Betul saudara. Lihat rumah tangga. Kalau dua orang sepakat apapun gabung. Itu yang buat hebat. Gereja mula-mula tuh hebat bukan. Dia gak pernah dikasih tahu gedung ukurannya atau apanya gitu. Tapi nilai-nilainya itu. Sehati tempat imunitas. Kenapa kamu mau divaksin? Supaya ada imunitas. Sehingga apapun juga. Itulah yang ada kekuatan. Sehingga akhirnya imam-imam yang menentang akhirnya juga percaya.
Karena lihat kemuliaan Tuhan. Kenapa? Kemuliaan Tuhan terjadi karena kesehatan. Bukan hanya bersatu. Satu pikiran, satu tujuan. One mind, one accord, one passion. Satu gairah yang itu. Dan apa? Mencurahkan diri. Apa Rasul ngomong apa? Ya, itu artinya sehati. Keren gak saudara? Mantap. Ini yang kita mau. Siapa yang mau lihat kemuliaan Tuhan? Ayo bersatu dan sehati. Apa yang rasul-rasul ngomong? Nurut. Rasul-rasul itu adalah pengajaran rasul. Kenabian. Percayalah setiap orang yang bawa firman itu punya pengurapan khusus. Karena itu kita dukung. Tuhan berbicaralah. Jangan anggap biasa. Itu yang hebat dari jemaat mula-mula. Kenapa mereka punya kehidupan yang takut akan Tuhan. Karena terjaga. Mereka tiap hari bersatu. Nggak perlu di WA. Kudu datang. Di WA anak bisa berakali gitu. Tediwaro. Tapi itu mereka bersatu. Dan saya yakin mereka juga disiplin. Gak ada yang mau terlambat. Kenapa? Supaya jangan sampai ada satu hal yang mengganggu ketidaksehatian. Itu. Artinya dia rindu tuh. Memiliki kekuatan. Kekuatan itu datang ketika aku bersatu. Semua. Dan aku mau curahkan. Mau deklarasiin semua. Sepenuhnya. Kunci yang kedua. Lanjut. Kunci yang kedua sama-sama baca. 1, 2, 3. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kisah Rasul 2 ayat 42 dan 46. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan dalam apa? Persekutuan. Jadi persekutuan mereka bukan hanya bersatu, bukan sehati saja, tapi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Amin. Kalau ikut kelas dasar 1 ya, BDK 1 nggak ada absennya. Amin. Ikut apa dia tahu. Amin saudaraku. Dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi seluruh itu dia tekun. Dia tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dia tekun dalam memecahkan roti. Dia tekun dalam berdoa. Dia tekun dalam bersekutu. Dan bukan hanya percaya, dia menyatu. Dan dia juga terakhirnya sehati kepada yang Tuhan sampaikan lewat rasul-rasul. Ya, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Jadi bukan hanya di bait Allah. Aduh, pabrik rotinya butuh berapa itu? Itu kan saudara di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan apa? Gembira. Dan tulus. Nggak ada tuh yang nggak gembira. Berarti yang tadi baru datang ya pas belum datang itu banyak masalah atau apa ya. Pas masuk tuh langsung gembira. Luar biasa. Itu kan ada suasana surga ya saudara ya. Nah ada yang menarik sama saya. Bertekun itu bahasa Yunaninya apa? Jadi supaya kita ngerti lanjut saudara. Nah dalam bahasa Indonesia masa kini dengan tekun mereka belajar terus. Sama-sama belajar apa? Belajar terus. Dari rasul-rasul dan selalu berkumpul. Bersama-sama mereka makan, bersama-sama berdoa. Jadi sangat alkitabiah ya kalau tiap kita beribadah kumpul sambil makan. Itu beribadah alkitabiah. Jadi kalau hanya berdoa baru setengah alkitabiah. Berdoa dan makan itu tuh. Kan betul gak? Ya dulu waktu saya ingat ya. Diminta oleh Bang Ferry almarhum untuk buka Bandung Barat ya. Banyak saya dicela. Kenapa?
Selesai ibadah makan terus. Keuangannya itu Bayus. Tahu gak? Saudara, orang tuh ya nggak jual gedung, jual apa? Makanan. Kita pernah pakai tempat ayam goreng, tempat apa ya dulu apa. Dan dikasih jatahnya ayam 120. Maka pulanglah setiap jemaat membawa ayam satu-satu. Karena yang hadir 100 orang, betul gak? Wah, ada ya kadang kurang mengerti lah pengalaman itu. Tapi setelah saya berjalan, benar ya, harusnya berdoa dan apa? Makan. Ya. Saya pernah gurau waktu di rapat struktur. Ini yang berdoa kok kurang. Coba dibilangin sebelum berdoa disediakan makanan. Enggak, saya kadang-kadang memecahkan suasana supaya gak tegang, saudara. Karena di kita tuh kan hampir semua full life ya. Dan overtime. Itu yang terjadi, bukan full time, overtime, saudara ya. Saudaraku, nah betul sayang ya. Ya gak apa-apa. Bertekun itu memakai kata bahasa Yunaninya proskarterio. Sama-sama bilang proskarterio. Artinya apa? Sama-sama memperhatikan sampai membungkuk badan. Berarti dia fokus gak? Dengar firman Tuhan, gigih gak? Jadi memperhatikannya sampai apa? Ditambah lalat masuk juga dia nggak tahu, betul kan? Berarti betul-betul. Saya lihat kenapa ya jemaat Lembang tuh lebih diberkati dengan jemaat yang lain. Karena ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Jadi terus. Jangan hanya memperhatikan sampai bungkuk. Maka kemuliaan Tuhan akan lebih lagi. Beri kemuliaan bagi Tuhan ya saudara. Amin. Mari kita yang Marta-Marta ada juga di tempat Maria yang duduk di kaki Tuhan. Amin. Itu saudara. Dan waktu kemarin saya berdoa, saya diberkati tuh. Dapat, dan inilah GKKD Lembang yang saya dapat pewahyuan kemarin doa. Dan saya kupas ayat ini menjadi terakhir. Gimana caranya? Memperhatikan sampai membungkukkan badan. Yang Tuhan ajarkan. Lanjut. Itu kita belajar di Lukas 18. Ketekunan. Sama-sama bilang ketekunan. Doa itu adalah proskotorio. Artinya apa? Sama-sama baca 1, 2, 3. Kesungguhan serta memiliki kerinduan yang terarah. Menerobos rintangan. Tidak mudah menyerah dengan setiap kesulitan. Sehingga kesulitan berubah dengan jalan keluar. Dan mujizat terjadi. Amin. Itulah doa saudara. Saya langsung selidiki dari bahasa Yunaninya. Saudaraku. Penting doa. Karena itu Tuhan bilang. Disertai hati yang selalu memiliki pertobatan menjadikan Kristus pusat hidup kita. Dalam doa itu pasti mengandung pertobatan. Karena enggak selalu apa yang kita doakan sesuai dengan Tuhan mau. Lanjut. Nah itu yang Tuhan bilang. Lukas 18 ayat 1 sampai 3. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Yesus menegaskan suatu perumpamaan pada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut Allah, tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang apa? Yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap apa? Ini yang Tuhan mau. Menjadi bertekun dalam pengajaran rasul-rasul adalah hati yang doa tidak jemu-jemu kepada Tuhan. Apa yang kita dapat dari itu, dari pengajaran rasul-rasul, kita bawa dalam doa yang tidak jemu-jemu. Apa doa? Doa yang betul-betul datang kepada Tuhan, yang bisa menerobos setiap kesulitan dan keadaan.
Sehingga kita tidak lagi bertahan dalam kesulitan, tapi kita menjadi pemenang. Sehingga kita berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kekristenan tidak mengajarkan tanpa kesulitan. Justru di dalam kesulitan itulah ada kemuliaan. Engkau akan semakin serupa dengan gambaran Kristus. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi orang yang menyadari bahwa dia terpanggil dan mengasihi dan terpanggil sesuai dengan rencana. Nah, doa tidak jemu-jemu ini diumpamakan dengan dua tokoh. Yang satu hakim, yang satu apa? Janda. Hakim yang gak gimana kata? Hakim yang tidak takut apa? Allah. Betul-betul hakim liar ya Mama. Betul. Hakim kacau. Dan tidak menghormati seorang pun. Mun polisi mah udah ketahuannya namanya Sambo, saudara ya. Itu kan ada hakim belum tahu siapa ya kan. Betul, tidak takut Allah dan tidak menghormati seorang pun. Besok tuh ditunggu hasil keputusan untuk si Sambo terakhir. Udah. Berarti hakim yang benar-benar. Dan janda yang belalah aku, tapi yang tidak punya hak, tidak memiliki sesuatu, tidak mampu bayar pengacara, berarti miskin. Yang dia punya adalah dia hanya berharap kemurahan dari hakim itu. Bukankah kita juga harus seperti itu? Belalah aku tuh. Aku gak punya apa-apa, aku hanya punya Tuhan yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Indah ya? Lanjut saudara. Nah, tidak cukup hanya berdoa, kita juga perlu latihan ini. Kayak tadi kan, Tuhan roti ku makut tebeaka, itu kan latihan, betul gak saudara? Betul gak? Betul gak? Di saat mau pemberitaan Injil, ingat juga pemberitaan roti, betul gak? Waduh, betul gak? Itu latihan saudara, latihan iman. Tuhan bilang, Tuhan akan bekerja untuk bisnismu. Tapi kadang-kadang logika kalah dengan yang ilahi. Kadang-kadang logika lebih menang daripada yang ilahi. Tapi aku percaya yang ilahi. Yang Tuhan mau bilang. Kadang turun naik. Penatua juga begitu. Saya juga gitu. Saudara. Jadi saya terus galami latihan iman. Lukas 18 ayat 4 sampai 5. Beberapa waktu lamanya. Ada waktu. Hakim itu menolak. Kalau paling enak kan doanya dijawab ya. Enak gak kalau doanya ditolak? Nggak enak. Saudara, sepertinya kita benar-benar ngalami give up kan. Ngalami putus asa, putus harapan. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya. Nah ini doa. Saudara. Walaupun aku tidak takut Allah dan tidak menghormati seorang pun. Namun karena apa? Janda ini menyusahkan apa? Aku. Baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya apa? Menyerang. Ini yang menarik kemarin waktu saya doa tuh kata menyerang. Sampai akhirnya apa? Hakim itu bilang, gua kabulin daripada gua diserang. Kita mau lihat terjemahan bahasa Yunani menyerang. Lanjut. Menyerang itu memakai kata hopo piaso. Sama-sama bilang 1, 2, 3. Hopo piaso. Hopo piaso itu punya 2 arti. Yang saya ringkas ya. Itu sebuah ilmu bela diri yang menggunakan tangan kosong. Jadi nggak pakai alat. Ya ada kan? Nah itu kan ya tangan kosong. Ya dengan pukulan yang efektif. Nggak banyak pukulan. Tidak sembarang menyerang untuk menaklukkan lawan yang tangguh secara apa? Telak dalam tempo apa? Sekejap.
perlu pelayanan kita itu lebih efektif. Amin. Nggak perlu banyak waktu, dilepaskan 5 menit langsung terlepas semuanya. Itu perlu latihan, perlu hupopiaso. Amin. Itu perlu yang namanya piaso. Dan langsung si hakim itu bilang, daripada gue disusahin terus diserang, udah kabulin, amin. Kita rindu gak itu terjadi di desa-desa itu terjadi, amin. Amin. Saudara, terjadi di rumah tangga kita. Nah, itu. Salah satu orang bisa menjadi hupopiaso. Dia punya keterampilan. Langsung. Kalau saya diingetin tadi waktu renungan tadi pagi saya nyiapin ini. Saya ingat seperti Daud. Mengalahkan Goliat. Nggak langsung Goliatnya pingsan pura-pura dulu. Itu apa? Tapi sekali. Dia dia gunakan. Dengan alat yang ada. Langsung raksasa itu tumbang dan mati. Ditombak langsung. Amin saudara. Itu punya harus terjadi. Kenapa Daud bisa begitu? Karena dia intim. Dia dekat. Sering kan kalian berdoa biarlah aku akurat. Nah, hupopiaso itu saudara, betul? Saudara, betul? Efektif, gak sembarangan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Aku melatih tubuhku. Sama-sama bilang melatih. Nah di Alkitab hanya 2 kata muncul hupopiaso. Itu di kata menyerang dan di kata di 1 Korintus 9 ayat 27. Aku melatih tubuhku dan menguasai. Supaya sesudah aku memberitakan Injil, aku tidak ditolak. Siapa yang mau mengalami kemuliaan Tuhan? Itu yang hebat di jemaat mula-mula kan tiap hari. Tuhan menambahkan kenapa? Mereka menjadi kesukaan. Mereka menjadi rumah kabar baik yang ditunggu-tunggu. Lihat kemarin hujan besar, banjir besar. Tapi kehadiran Jokowi di Aceh yang banjir ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena Pak Jokowi mencerminkan orang yang baik. Betul gak? Setuju gak? Coba kalau Jokowi telepon Mbak Yus bilang saya mau datang ke GKKD Lembang. Apa yang terjadi? Tempat ini sudah gak muat semuanya. Mungkin gak pakai tempat ini. Sampai ke pasar itu orang mau tabe dengan Jokowi. Mendadak mau duduk sebelah kursinya Ibu Yus supaya dapat foto barengan jangan Jokowi. Ada yang di atas Jokowi yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yang senantiasa mau dekat dengan saudara, marilah datang kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbaring, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Mari jadilah orang yang memerlukan. Untuk mempunyai hupopiaso itu memerlukan latihan yang intens. Perlu dibangun roh jiwa tubuh kita. Untuk dapat memiliki keterampilan yang apa? Tinggi dan pukulan mematikan. Gak mungkin baru ikut sekali latihan langsung. Dia yang pingsan, betul kan? Bukan saudara. Jangan coba-coba orang sekewa yang pakai nama Yesus. Iblisnya bilang, gua kenal Paulus. Gua mah kagak kenal kamu. Saudara ditelanjangin, saudara. Belum. Disitulah kenapa harus ikut pemuridan. Belajar. Sehingga engkau punya tingkatan rohani yang terus maju. Kenapa Daud bisa ngalahkan Goliat? Singa beruang. Dia bukan hanya kalahkan, dia buka itu. Mulut singa beruang. Jangan coba-coba kau. Itu kan perlu hupopiaso. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Dia punya latihan tidak suka sakit hati. Memberikan, tidak mau kepahitan masuk. Itu kan hupopiaso enggak? Enggak gampang.
Kalau kita terus hidupnya punya asumsi yang buruk ya. Gimana mau hupo piaso? Nu aya hupo pias. Pias terus saudara. Ya mari. Yang belum sampai standar itu jangan menyerah. Datang kepada. Aku mau jadi pemenang Tuhan. Karena Tuhan bilang aku lebih daripada pemenang. Lanjut. Kenapa latihan iman? Karena latihan iman merupakan tanda kesungguhan orang percaya. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Doa juga harus beriman. Untuk mengalami iman menuju kesempurnaan dalam Kristus dan mengikuti jejaknya. Karena itu Tuhan Yesus bilang ayat yang terakhir Lukas 18. Kita buka. Lukas 18 ayat 6 sampai 8. Kata Tuhan, apa yang dikatakan hakim yang lalim itu? Yang katanya apa? Aku tidak takut akan Allah dan aku tidak takut seorang pun manusia. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tuhan bilang, apakah aku seperti itu? Dia bilang, tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Doa yang tidak pernah henti. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu? Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. Menolong hidupku. Mengulur waktu sebelum menolong mereka. Aku berkata kepadamu. Yesus akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia Yesus itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Seringkali lewat situasi kejadian yang tadinya kita percaya akan pewahyu, akan iman dan janji Tuhan. Iman kan dari segala sesuatu yang kita dengarkan. Dari firman Kristus, betul? Saya berharap banyak hal. Saya lagi menggumuli untuk keluarga istri saya. Untuk setiap orang di keluarganya harus percaya kepada Yesus. Hupo biaso. Terus sampai kita melihat kemuliaan Tuhan. Itu dinyatakan. Seringkali kita berhenti. Ibrani bilang kita tidak memperoleh apa. Karena kita tidak bertekun di dalamnya. Dan kita berhenti memilih untuk mengundurkan diri. Orang yang mengundurkan diri itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dia bicara tentang Rasul iman waktu itu. Tokoh. Mengikuti jejak. Lanjut. Tuhan memberkati kita semua. Diberkati saudara. Main doa terus. Ya. Jadi mendengarkan sambil membungkuk. Perlu konsentrasi. Kalau perlu makan dulu sebelum ke persekutuan. Takut gak konsentrasi. Kalau itu betul kita haus lapar, kita jaga gak hidup. Saya mau kasih kesaksian. 2 minggu yang lalu saya melayani ibadah struktur yang tadi saya sampaikan. Ada 18 tahun saya sudah cukup lama. Saya mendoakan satu orang yang kami berkati pernikahan. Dan kami kaget pernikahan mereka hancur. Bahkan ketika saya tahu suaminya mau dilayani, saya layani. Dia bilang ini, kok terima kasih. Kok sudah memberkati pernikahan saya. Tapi urusan rumah tangga saya, urusan saya. Waduh, sakit sekali hati kita ya. Tapi dia hanya menggunakan saya hanya untuk diberkati pernikahan. Tapi tidak musuh-musuh. Lewat kejadian itu kami sangat berat. Karena kami bertanggung jawab. Ya. Tapi satu kali kami 3 hari sebelum hari itu, tahu-tahu dia di WA saya.
kenapa kok nggak bikin GKKD di Jakarta? Saya bilang ada. So kamu pergi aja ke sana. Dan akhirnya saya mau ke Bandung. Saking haus dan lapar. 18 tahun lalu. Gak pernah ketemu. Dan saudara tahu. Dia datang ibadah. Saya bilang, silakan. Saya ada di BTC. Kamu mau pilih ibadah apa? 1, 2, 3. Cuma saya gak tulis. 1, 2 umum. 3 itu anak muda. Tapi itu ada rencana Tuhan. Saya juga gak tahu. Ada dia datang ibadah ini. Saya juga gak baca WA dia. Ini mah saya salah masuk ibadah anak muda. Tapi dia sampai terakhir. Untungnya pakai masker jadi gak kelihatan. Dia agak tua di antara orang muda. Dan pulangnya dia menghampiri saya. Kalau gak dia menghampiri saya juga saya gak kenal. Dia gak ikut rombongan untuk salam-salaman. Saya bilang gini, maaf. Kalau bisa besok ya, saya harus ditunggu pemuridan. Besok. Akhirnya dia besok ketemu dengan kami. Saya bilang ini, saya gak bisa datang sendiri. Saya harus datang dari istri saya. Saya ingetin ya, yang laki-laki harus melayani. Kalau satu keluarga ada wanita, bawalah istrimu. Supaya jangan konseling jadi konslet ya. Saudara ya. Nah ini salah satu hidup yang takut akan Tuhan. Berhati-hati. Dan akhirnya saya WA dengan dia ke istri saya. Ini jam berapa? Hanya kami pergi di satu tempat. Yang tidak jauh waktunya bisa diatur. Dan kami kaget. Tuhan melawat mereka dan dia mencerita. Kalau bukan karena karya Roh Kudus kami. Itu yang saya lihat. Janji Tuhan digenapi. Dan akhirnya saya bilang ini. Kalau bisa kamu jangan pulang ke Jakarta sebelum kamu dituntaskan. Izinlah sama suami. Dan akhirnya puji Tuhan. Besoknya dia dilayani kelepasan oleh 2 saudari kita dan sampai tuntas. Tuhan itu aja. Mari kita berdoa. Jangan pernah menyerah. Dan yang kedua, latih pupuk bias. Sampai kita lihat tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan kita. Karena Tuhan berkarya dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, aku punya Tuhan yang besar. Terima kasih. Kami mau jadi hidup yang bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang senang memberkati. Tapi apakah kita punya hati yang mau menerobos seperti janda yang terus datang, yang memiliki hupopiaso? Ku terima sekarang kemenangan. Yang pria katakan aku punya aku. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa.
kita. Terima kasih. Mari seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, milikilah kehidupan yang takut akan Tuhan, yang bertindak hati-hati, yang tidak serampangan, yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Oh, ku terima. Amin. Oh, sama-sama aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenap imanku bersepakat percaya. Katakan, oh ku terima. Katakan, ku terima sekarang. Katakan, ku terima sekarang. Kemenangan, kemenangan darimu. Haleluya. Terima sekarang. Terima sekarang. Hidup yang sama dengan standar ilahi. Hidup yang hipopiaso. Haleluya. Oratakalabas. Hidup yang semakin efektif. Oratakabaralabas. Sikaralabas. Oh haleluya. Oratakalabas. Sikaralabas. Haleluya. Oramanama sante karalabas. Oramanama sante karalabas. Haleluya Tuhan. Iramanama sate karal. Haleluya. Oh, karalabasika. Kiralabasika. Kiralabasaka karalaba. Emasikaralabas. Terima urapan upopiaso itu terus mengalir dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami berkata bahwa Tuhan tidak pernah bekerja dengan dahsyat luar biasa. Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tapi seringkali kami menjadi putus asa, menjadi berhenti dengan setiap kesulitan. Justru kesulitan itu sedang Tuhan bentuk kami menjadi orang yang terlatih. Jadikan kami hamba-hamba Tuhan yang efektif Tuhan. Yang sekali pukul itu dampaknya besar. Luar biasa itu terjadi Tuhan. Kami mau terus memberi diri tanpa dipaksa, tapi memberi diri untuk hidup di dalam doa dengan penuh keseguhan. Kami hidup di dalam pengajaran rasul-rasul dan kami hidup bertekun, bersatu tanpa meninggalkan seluruh kegiatan yang Tuhan ada di GKKD Lembang. Kami akan bertekun di dalam dan kami akan homo tumadon. Kami akan sahih ketika kesehatian itu kuat di tengah kami. Tidak ada seorang pun yang tidak diberkati. Semuanya akan menjadi berkat. Tidak ada yang tidak dipakai. Semuanya akan dipakai Tuhan. Luar biasa. Tidak ada yang mampu menyerang kemah Tuhan. Tidak ada yang mampu menyerang rumah kami semuanya. Karena ada imun yang kuat, yang luar biasa. Karena itu kami memberikan diri kami lebih lagi dan lebih dalam. Ampuni kami di hari-hari yang lalu. Kami kurang sepakat, kami kurang taat, kami kurang memberi diri. Bahkan kami kurang submit untuk menundukkan diri. Mulai siang ini kami mau membangun kesubmitan, kesehatian di tengah-tengah kami. Ikrarkanlah janji saudara kepada Tuhan. Dan saya mau membangun di rumah rohani ini sebuah ikrar janji untuk homo tumadon. Urana masyate karalabasha. Orana mana masyate. Irana mana masyate. Irana mana. Terima kasih. Terima kasih.
Terimalah Tuhan setiap pertobatan kami. Kami berbalik daripada cara hidup kami yang salah. Kami mau setia dan taat menjalaninya bersama. Dan kami akan lihat rumah kami, rumah Engkau Tuhan, dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Tidak ada yang bisa tahan berdiri Tuhan. Karena kemuliaan begitu pekat. Dan kemuliaan Tuhan juga keluar sampai ke daerah Maribaya. Sampai ke berbagai tempat. Bahkan ke desa-desa yang kami doakan, yang kami rindukan. Sampai ke kampung-kampung. Ke daerah Subang sana. Siapkan kami semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga kami berdoa terus untuk kebangkitan para bapak, kaum pria. Terima kasih terus dibangkitkan. Bahwa mereka adalah imam-imamnya, nabi-nabinya Tuhan, dan raja-rajanya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Terpujilah namamu, arahkan hatimu dan angkatlah kedua belah tangan. Pulanglah dan sekaligus pergilah. Jadilah engkau saksi Kristus yang hebat dimanapun kau berada. Berkat dari Allah Bapa, penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus yang ajaib akan mengangkat kau menjadi kepala bukan ekor. Terus naik dan bukan turun. Dan lewat engkau menjadi tanda ajaib yang luar biasa. Yang dahsyat, yang ajaib. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Dahsyat. Setiap tempat yang kau injak Tuhan berikan. Tidak ada seorang pun dapat bertahan menghadapi engkau sepanjang tahun 2023. Penghiburan daripada kuasa Roh Kudus itu mampu membuat engkau memperkatakan firman Tuhan. Membuat engkau bertindak hati-hati. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sepanjang tahun 2023 perjalananmu akan beruntung dan berhasil. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang sudah terima berkat dan menjadi berkat kita katakan. Dalam nama Yesus. Tuhan memberkati.